Mengasihimu lebih lagi Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin Tuhan, buat kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk lagi Tuhan, untuk kami boleh mendengar akan kerinduan-Mu. Biar kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ya saudara, saya akan melanjutkan. Yang kedua, saya akan beri tema untuk sharing saya hari ini adalah Road to Kanaan. Tadi Sophie sudah membicarakan tentang di bumi seperti di surga. Nah saudara, seberapa banyak dari kita yang tahu bahwa Kanaan itu adalah tanah yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Bisa dikatakan surga yang Tuhan taruh di bumi untuk kita nikmati. Itu adalah Kanaan. Nah saudara, Kanaan ini disebut beberapa kali di dalam Alkitab. Dan kalau kita lihat, kita pelajari, Kanaan ini Tuhan rindu setiap kita ini harus mengenali dan menyelidiki yang namanya tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Kita harus apa? Menyelidiki dan mengenali. Memang tanah itu adalah tanah yang Tuhan berikan, Tuhan yang janjikan. Tapi setiap kita harus menyelidiki dan mengenali. Bahkan kalau kita lihat Abraham saat dia disuruh pergi ke tanah Kanaan, Tuhan berkata apa? Pergilah kamu, engkau jalani, engkau selidiki, mapping istilahnya, ke tanah yang akan aku berikan. Kamu jalan aja, kamu selidiki, kamu pelajari. Nah, itu Abraham yang pertama saudara. Yang kedua, kita tahu bahwa bangsa Israel, waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk masuk dari perbudakan di Mesir, masuk ke bangsa Kanaan. Musa melakukan yang namanya dia mengirim 12 pengintai. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelidiki, untuk melihat yang namanya tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Nah, saudara, kalau yang ketiga, saudara, Yosua saat itu mengirim yang namanya 2 pengintai. Disuruh datang, ayo kamu ke Kanaan, ke tanah yang Tuhan janjikan. Kamu selidiki, kamu pelajari. Dan kalau saudara catat satu lagi, Yosua kembali saat dia mau menduduki tanah itu. Dia mengirim 21 pengintai untuk yang namanya survey and mapping. Artinya apa? Tuhan rindu kita bisa menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Tapi perlu yang namanya kita harus mempelajari, kita harus menyelidiki yang namanya Kanaan. Ya, saudara, saya percaya setiap kita rindu untuk kita boleh menikmati yang namanya Kanaan. Ya. Yang pertama saudara yang harus diingat, kita mau belajar dari proses bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Yang pertama adalah mengintai. Katakan sekali lagi, mengintai. Ini adalah poin yang pertama saudara. Mengintai. Kita belajar dari 12 pengintai. Ternyata yang namanya mengintai itu gak mudah saudara. Dari 12 orang yang berhasil cuman 2 yang dianggap Tuhan, kamu boleh masuk ke tanah Kanaan. Yang 10 gagal. Artinya apa? 1/5 dari orang yang disuruh mengintai tanah Kanaan itu mengalami kegagalan. Nah saudara, mengintai, saya mau ajak kita untuk membaca dan
membagi dua. Kita harus mengintai itu dengan yang namanya mata rohani. Bukan dengan mata jasmani. Kita mau baca dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Kalau kita bayangkan saudara, 12 orang ini datang ke tanah Kanaan. Yang dilihat sama saudara. Mereka pasti bareng-bareng, yuk datang ke negeri asing kayaknya nggak akan berpencar saudara. Pasti sama-sama lihat, oh ini ada seperti ini. Kita harus ukur dulu tanahnya lebarnya seberapa, negerinya seberapa. Ada tanaman apa, ada buah-buahan apa di sana. Itu harus diselidiki saudara. Bayangkan saat kita, petani saudara misalnya saudara. Petani yang ada di Indonesia. Terus mau dikirim, kamu disuruh bertani ke negara 4 musim, misalnya ke Kanada. Bisa nggak saudara, petani yang ada di Indonesia ini dengan serta-merta tanpa mempelajari negara Kanada musimnya seperti apa, jenis buah-buahannya yang bisa tumbuh di sana seperti apa, keadaan tanahnya seperti apa, tiba-tiba dia membawa pengetahuan yang ada di Indonesia, dia bertani dengan berhasil di Indonesia, dia terapkan saat dia bertani di Kanada. Bisa nggak? Nggak bisa saudara. Ini yang namanya kita harus mempelajari, kita harus mengintai tanah yang Tuhan sediakan. Ya, kita mau baca dalam Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, ini yang 10 pengintai. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Laporan kepada Musa dia. Karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk nih. Berita hoax mungkin. Tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Masa iya saudara? Enggak rasanya ya saudara ya. Ini bisa diomong lebay. Hiperbola. Negerinya memakan penduduknya, enggak. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ketika kita mengintai dan kita salah melihat, kita tidak melihat dengan pola yang tadi Sofi bilang, kalau kita mau menikmati surga di bumi, kita harus memakai pola Tuhan. Pola surga. Cara pandang kita harus diubah menjadi cara pandang surga. Dengan cara bukan dengan cara pandang mengandalkan kekuatan sendiri. Saat mereka mengandalkan dan membandingkan penduduk yang ada di Kanaan, aduh, raksasa. Orang-orang kuat, kita ini seperti belalang. Aduh, nggak bisa dah. Kita pasti akan habis, kita nggak akan bisa menduduki tanah ini. Itu memakai mata jasmani, memakai pola dunia. Padahal Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tapi saudara, Yosua dan Kaleb, dia melihat hal yang berbeda. Kita mau lihat dalam Bilangan 13 ayat 31. Bilangan 13 ayat 31 berkata demikian. Tetapi Yosua bin Nun, salah saudara, sorry. Bilangan 14 ayat 6. Ya. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, saudara beda banget kan laporannya? Yang 10 pengintai dan 2 pengintai. Yosua dan Kaleb tidak melihat dengan mata manusia. Dia melihat negeri yang Tuhan janjikan. Oh, Tuhan itu sungguh amat baik.
Kita udah sekian lama melewati yang namanya padang gurun. Ternyata Tuhan menyediakan negeri yang dijanjikan adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara, dikatakan negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara. Dia bisa melihat karena Tuhan yang memberikan. Bukan dengan kekuatan. Nah saudara, saat kita mengintai, kita harus belajar melihat seperti Tuhan melihat. Hari-hari ini tadi Sofi bilang, keadaan kita berdagang itu sudah berbeda dengan yang namanya zaman dahulu. Yang namanya belanja online itu sudah mengubah dan membuat beberapa toko konvensional itu tutup, saudara. Ditambah lagi nanti dengan yang namanya metaverse ada. Kita nggak pernah tahu kita memasuki musim yang baru. Kita memasuki hari-hari yang baru, saudara. Dan banyak yang berkata, aduh gelap dunianya, nggak tahu mau gimana. Tapi Tuhan berkata, aku menyediakan Kanaan buat engkau. Percaya? Jangan berkata, enggak mungkin aku bisa melewati ini. Tetap percaya, Tuhan yang memberikan. Jangan pakai dengan kekuatan sendiri. Saudara. Ya, saudara, sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan itu bisa enggak sih memberikan bangsa Israel langsung tiba-tiba, nih ayo kamu pergi, aku berikan tanah Kanaan kepadamu, langsung masuk. Bisa nggak saudara? Bisa banget. Kalau saudara pengen memberkati kita, tiba-tiba kita langsung diberkati oleh Tuhan. Plek, bisa nggak? Bisa. Tuhan mau memberikan pelayanan yang luar biasa. Sehingga saudara misalnya mempunyai karunia yang luar biasa untuk membangkitkan orang mati. Dan apapun itu yang spektakuler, dahsyat, bisa nggak? Bisa saudara. Tapi polanya bukan seperti itu. Tuhan rindu kita untuk menyelidiki dan belajar tanah Kanaan. Istilahnya Tuhan pengen kamu harus tahu how to live in Kanaan. Bagaimana cara kamu hidup di Kanaan. Kamu harus belajar. Seperti tadi seorang petani saat petani di Indonesia mau dikirim untuk bertani di Kanada. Dia harus mempelajari semuanya, belajar semuanya. Saat musim dingin, bagaimana cara dia harus mengelola yang namanya pertanian dan peternakan itu. Harus belajar, saudara. Tuhan rindu untuk kita belajar how to live. Bagaimana caranya. Saudara, bahkan saudara, kemarin saya kedatangan teman dan dia ini punya usaha baru. Dia ini franchise yang namanya nasi goreng. Siapa yang belum pernah makan nasi goreng? Orang Indonesia paling suka apa? Nasi goreng, saudara. Bahkan saya dengar kalau Lucky di sini yang punya restoran di sini, kalau dia ngetes yang namanya koki, disuruh masak apa? Nasi goreng. Kalau dia bisa masak nasi goreng dengan enak, pasti bisa masak yang lain. Itu saudara. Nah saudara, teman saya ini franchise yang namanya nasi goreng. Outletnya udah banyak, berpuluh-puluh dan ada di beberapa kota. Datang ngobrol dengan saya di tempat ini. Cerita-cerita. Saat dia mempunyai klien yang mengingini, yang namanya mau franchise nasi goreng ini. Tidak serta-merta, kamu pasti orang Indonesia pasti bisa masak. Enggak saudara. Dia ngomong, nanti calon kokinya ini harus saya bawa ke tempat kita. Bawa ke tempat kita ajari SOP-nya. Standarnya itu seperti apa masak nasi gorengnya saya. Bukan nasi goreng kamu, nasi goreng yang lain, mau nasi goreng yang terenak, bukan itu. Harus ikuti standarnya kita. Kamu harus belajar yang namanya standarnya kita. Yang namanya nanti yang dimasukin apa dulu, telur dulu mungkin, atau bawangnya dulu, bumbu-bumbunya dulu, baru nasinya,
takarannya berapa, bumbunya seberapa, masaknya harus berapa lama, dengan kompor seperti apa, dengan panas seperti apa, itu harus ada. Bukan cuman itu, nanti kamu harus lihat, harus belajar, dan yang ownernya harus melihat. Belajar manajemennya seperti apa. Supaya saat engkau menjalankan bisnis ini, engkau tidak rugi. Dan usahamu itu berhasil. Saya nggak bisa menjamin kalau kamu franchise. Usaha saya pasti berhasil. Enggak. Perlu yang namanya kamu ikut bekerja. Kamu harus mengawasi. Kamu harus mengontrol semuanya. Memanage semuanya. Untuk engkau bisa menikmati yang namanya keuntungan yang aku sudah tawarkan. Kanaan itu seperti itu, saudara. Enggak serta-merta kita terima berkat. Wah, tiba-tiba jeblok uang datang. Kita lagi perlu apa? Dipenuhi. Enggak, saudara. Kita harus tahu prosesnya itu seperti apa. Nah, saudara, itu harus kita lakukan saat kita mengintai. Kita harus melihat dengan mata rohani. Kita sesuaikan pola surga supaya kita bisa menjalani dan menghidupi yang namanya tanah Kanaan. Yang pertama adalah mengintai, saudara. Yang kedua, kita harus apa? Mengingini. Teman saya ngomong, yang tadi yang jualan nasi goreng tadi. Kamu lihat dulu lah, cara kita kerja seperti ini, outlet kita yang sudah jalan seperti ini. Kamu rasain. Kamu bisa nggak atau mengingini nggak? Karena saat engkau tidak mengingini, usahamu akan sia-sia. Tapi kalau kita mulai tertarik dengan usaha itu, otomatis biasanya saudara ya kalau disuruh kerja di tempat yang saudara suka. Dan yang saudara nggak suka, milih di tempat yang mana? Yang suka, saudara. Pasti, karena apa? Ada semangat. Nah, kita harus mengingini untuk kita boleh memperoleh yang namanya Kanaan. Saudara, kita mau belajar dari Kaleb. Hari ini kita mau membahas yang namanya Kaleb. Kaleb ini saat dia mengintai akan negeri itu, dia itu melihat, dia menyelidiki sampai dia tahu bagian yang terbaik dari tanah Kanaan itu yang mana. Dia tahu, dia sudah punya mimpi, dia sudah punya nanti saat aku masuk ke negeri Kanaan, aku mau Hebron menjadi milikku. Saudara, ketika engkau mengingini, engkau bisa bertahan. Walaupun proses saat engkau mau mencapai Kanaan itu mungkin sepertinya tidak secepat yang kau harapkan. Setelah Kaleb memberitahukan kepada Musa keadaan negeri itu, apakah dia langsung bisa masuk ke tanah Kanaan? Enggak, saudara. Karena ada firman. 10 orang itu generasi yang lahir di Mesir. Karena mereka selalu bilang lebih enak di Mesir, lebih enak di Mesir. Mereka akan mati di padang gurun dan tidak akan menikmati yang namanya Kanaan. Sebab dia selalu mengingat enak di Mesir, enak di Mesir. Tapi Kaleb tahu dia mendapat janji, kecuali 2 orang ini Tuhan berkata, engkau akan masuk dan menikmati yang namanya Kanaan. Saudara, Kaleb ikut enggak nungguin orang-orang mati di padang gurun? Ikut, saudara. Dia tetap yang namanya firman Tuhan itu harus digenapi. Dia tetap ada di padang gurun yang namanya 40 tahun. Sampai generasi itu dihabisi. Dan generasi yang baru yang Tuhan siapkan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah siap, baru bisa masuk. Tapi saudara, kalau kita belajar dari Kaleb saat dia berkata, dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Ini yang membuat dia kuat untuk menantikan janji Tuhan dengan kuat digenapi dalam hidupnya. Karena dia punya keinginan. Yosua 14 ayat 10 sampai 14. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sedang diucapkan Tuhan.
firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dia ikut. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya apa? Kekuatannya tidak pudar. Karena apa? Dia punya ingin. Aku ingin masuk dan menikmati yang namanya tanah Kanaan. Tuhan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune. Orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudara, ketika engkau mengikuti, engkau mengingini yang namanya tanah Kanaan. Engkau belajar dengan sungguh-sungguh. Engkau menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menikmati yang namanya Kanaan di dalam hidupmu. Seperti Kaleb. Dia menantikan walau mengalami padang gurun. Dia berkata, sampai kapan ini aku mau masuk ke tanah perjanjian. Aku pengen hidup di Hebron. Karena dia mempunyai roh yang mengingini. Dia mendapatkan. Anak muda di tempat ini, ketika engkau memilih akan calon suami atau calon istri, boleh loh. Jangan berkata, Tuhan, terserah Tuhan yang Tuhan mau. Terserah Tuhan dapatnya seperti apa. Nanti dikasih sama Tuhan yang terserah. Jangan komplain sama Tuhan. Kita boleh kok mengingini. Kita berdoa, Tuhan, aku mau jodoh yang dari Engkau. Tapi Tuhan, Engkau tahu keinginanku loh Tuhan. Aku tuh pengen pasanganku tuh yang seperti ini, mungkin pengen rambutnya panjang, pengen orangnya yang kalem, pengen yang ini, pengen yang itu, dan lain sebagainya. Utarakan ke Tuhan. Laporan ke Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Nanti Tuhan akan memberikan seperti yang kau inginkan. Ya, nggak salah mengingini saudara. Tapi engkau kembalikan ke Tuhan. Engkau akan mendapatkan yang terbaik. Amin saudara. Saudara, hari-hari ini saya dapat yang namanya firman dalam Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini pernah saya sharingkan di PW. Karena ini ayat merema dalam hidup saya, dalam pikiran saya. Dan saya percaya waktu saya menyiapkan hal ini, Tuhan berkata Tuhan akan menyediakan jalan yang baru untuk setiap kita. Walaupun orang banyak berkata di padang gurun sekalipun, tadi lagu kita berkata, Dia akan membukakan jalan. Amin saudara. Kita mau baca ya ayat terakhir, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau kita terus mengingat zaman-zaman dahulu, kesuksesan kita yang dahulu, zaman-zaman purbakala, nanti kita akan mempunyai nasib seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Nanti berkata, lebih enak dahulu ya, lebih enak Mesir ya. Jangan-jangan kalau kita terus mengingat hal itu, kita tidak akan pernah sampai yang namanya Kanaan di hidup kita. Tapi ayat 19 ini janji Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang percaya katakan, saudara, yang namanya tahun resesi Tuhan akan gantikan menjadi tahun resepsi. Dikatakan
kegelapan akan jadi tahun kegenapan. Tuhan akan berikan jalan yang baru. Kita harus mulai menyelidiki, kita harus mulai mengintai setiap pelayanan yang Tuhan taruh. Kemarin kita barusan kumpul saudara, karena kita Sion ini mengadopsi 2 pulau saat ini yang namanya Sulawesi dan Bali. Dan kita mulai mengintai, kita mulai mempelajari untuk kita boleh menduduki yang namanya Kanaan yang Tuhan sediakan, yang menjadi bagian kita. Kita mulai yang namanya doa, pemetaan, survey and mapping, seperti yang dilakukan oleh Musa. Survey and mapping. Itu harus dilakukan. Dalam pekerjaan, mungkin Tuhan akan membukakan jalan-jalan yang baru, bisnis-bisnis yang baru. Kita gak pernah tahu. Tapi yang harus kita lakukan saat ini adalah kita harus belajar mengetahui yang namanya musim dan waktu. Karena Tuhan akan bawa Kanaan di dalam hidup kita, keluarga kita. Amin saudara. Jalan-jalan yang baru Tuhan akan bukakan. Mari saya undang semuanya, kita mau nyanyikan sekali lagi ini. Dia buka jalan untuk setiap kita, amin. Mari saudara bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini dengan kuat. Dia buka jalan, dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka